الفرقان وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم يا إمام الرسل يا سندي Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Jamaah ngopi yang hadir di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam bingkai acara ngopi atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas perihal Isra wal Mi'raj, yang mana guru kita nantinya akan menyampaikan ilmu kepada kita semua terkait dengan permasalahan Isra wal Mi'raj, di mana yang telah kita ketahui sama-sama bahwa Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW, yakni Rasul di Isra dan dimi'rajkan dalam menerima mandat untuk kita semuanya. Nah, apa saja yang ada di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini dan apa hikmah-hikmahnya, guru kita akan membahasnya dan menyampaikannya kepada kita semua.
Kepada guru kita Buya Hairami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya ini sama dengan sound system ya. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat pertama kalau enggak salah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Ade Tiar beserta keluarga, yang insya Allah rumahnya pada malam hari ini yang dibuat pertemuan pengajian rutin dan sekaligus juga peringatan Isra wal Mi'raj diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang tidak saya absen satu persatu, tapi insya Allah malaikat Allah lah yang akan mengasennya kehadiran kita sebagai saksi kehadiran kita pada malam hari ini, sebagai rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad, dengan harapan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat rahmat Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa acara yaitu Ustadz Hendra Tuko, Ustadz Bustami, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu menghadiri pengajian rutin Majelis Salim An-Nahdiyah, yaitu dalam acara ngopi ngobrol perihal Islam sambil ngopi ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tambah keimanan serta keilmuan kita, karena kita sebagai orang muslim wajib mengimani agama kita yaitu Islam, agar kita jangan terus menjadi Islam keturunan, tapi menjadi Islam yang berilmu, yang berkualitas. Di dalam kita berakidah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berakhlak, semuanya berdasarkan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja kita mengikuti pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Ustadz Busomi, salah seorang guru salafiyah di Pondok Pesantren Darul Amanah Ahmadiyah, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang. Dilanjutkan dengan tim hadroh santriwan Darul Amanah Ahmadiyah yang dipimpin langsung oleh yaitu Ananda Ikramullah atau Gus Ikram dan kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat-salawat nasyid yang tadi disampaikan di dalam tim hadroh, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi mahalul qiyam itu
Yang kita bacakan adalah salawat sebagai rasa hormat, takzim, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita sehari-hari yang modelnya masih kayak begini, wallahu alam bishawab, wassalam ya. Tapi insya Allah dengan kita banyak beristighfar, dengan kita banyak takarub pada Allah, banyak berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat pertolongan Rasulullah SAW dengan syafaatul kubro'nya insya Allah. Berbicara masalah Isra wal Mi'raj, tadi ayatnya sudah saya bacakan dalam surat Al-Isra atau Bani Israil ya. Ayat pertama, Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah. Kalau sudah maha suci Allah, berarti Allah itu maha sempurna. Tidak mungkin Allah tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun yang Allah kehendaki itu bisa terlaksana dengan mudah. Tinggal kun fayakun, jadi. Gak perlu pakai proses kayak kita. Betul gak ya? Kayak kita nggak bisa. Pengen makan beras tuh, makan nasi, kudu nanam dulu, nandur. Itu pun kudu dioyos dulu, dikasih pupuk. Betul nggak? Udah tumbuh, udah ada pohon buahnya, harus dijagain dari burung, hama, betul nggak ya? Nah, barulah kita dipotong sudah kemudian dijemur, digiling, nah kemudian dimasak, nah nyampe ke piring baru dimakan, kudu ada launya. Kalau Allah tidak. Iza aroda syai'an ayakula lahu kun. Jadi Allah kalau berkehendak kun, jadilah. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang spektakuler, ngeri spektakuler. Peristiwa yang khariqul ada, di luar akal manusia, sulit dipahami kalau hanya semata otak manusia, betul nggak? Bayangkan pada Isa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan antar negara kalau sekarang. Kemudian ke 7 lapis langit, ke Sidratil Muntaha. Sebelum subuh beliau sudah mendarat di bumi di Masjidil Haram. Bayangkan itu ya. Otak mana yang sampai itu? Ya, betul nggak? Nah, jadi ini peristiwa yang sangat spektakuler, yang rasanya sulit kalau hanya pendekatan otak semata. Makanya Allah sudah mempersiapkan, diawali dengan adatu tasbih. Subhana, maha suci Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi kita, betul nggak ya? Paham tuh? Nih maksudnya subhana tuh ya. Subhanallazi, maha suci yangnya di sini maksudnya Allah. Subhanallazi asra, maha suci Allah. Ya, allazi asra, yang mengisrokan. Asra yusri, isro'an, yang memperjalankan. Jadi Nabi bukan pengen sendiri diperjalankan. Jadi Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi, tamu terhormat diundang. Allah yang pengen ketemu sama Nabi. Betul. Kita juga kalau pengen ketemu dengan Allah bisa Mi'raj. Cuman Mi'rajnya kita dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Betul nggak? Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang kalau kita pengen ke 7 lapis langit, ke Sidrata, ya sholat. Ketika Allahu Akbar, semua kecil, hanya Allah yang besar. Betul nggak? Hanya Allah yang besar. Langsung kontak kolbu kita. Jangan pikiran sholat pakai otak mengelamun. Kalau sholat itu harus pakai kolbu. Pendekatannya hati, kolbu, bukan otak pikiran. Kalau ilmu pakai otak. Nah, pakai kolbu. Nah, dari situlah kita berarti sedang berhadapan Allah langsung. Paham ya? Nah, jadi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi abdihi, dengan hambanya. Siapa hambanya? Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan, bukan jalan sendiri. Diperjalankan. Siapa yang perjalankan? Subhanallazi, Allah. Jadi fa'ilnya itu Allah. Maf'ulnya, objeknya Nabi. Nabi mah terima beres. Kendaraannya pun sudah disiapkan. Bukan Airbus buatan Perancis. Bukan Boeing buatan Amerika. Bukannya CN
250 buatan Dirgatara Bandung, bukan. Tapi ini buatan Allah, made in of Allah, pesawatnya namanya Buraq. Ya, namanya buatan Allah, nggak ada yang nandingin. Betul nggak ya? Sudah disiapkan. Secepat apa itu kendaraan Buraq? Secepat jauh memandang. Itulah satu langkah. Jadi satu pandangannya satunya 1 kilo, berarti satu langkah 1 kilo. Kalau 2 kilo ya 2 kilo. Jadi satu langkahnya itu pesawat Buraq, ya kendaraan Buraq ini, itu satu langkahnya sejauh mata memandang. Bayangkan itu. Tapi di sini ada perdebatan, ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama ahli kalam, ahli akidah, dan ulama-ulama filosof, ahli filsafat. Mereka sebetulnya sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah benar-benar terjadi. Mereka beriman dengan, karena ada ayatnya kan ya. Baik itu ulama mutakalimin, ahli ilmu kalam, teolog, muslim, maupun filosof, ulama-ulama yang ahli filsafat. Ya, kalau filsafat itu pendekatannya akal ya. Nah, kalau ilmu kalam itu pendekatannya akidah, iman, beda. Jadi kalau kaum mutakalimin, ilmu kalam, kadang kuliah namanya kaum teolog, itu pendekatannya keimanan kepada Allah. Tapi kalau filosof, pendekatannya akal yang diciptakan oleh Allah. Ya, karena pandangannya berbeda, pendekatannya berbeda, hasilnya juga beda. Bukan mereka mengingkari, mereka sama semua percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Cuman cara pandang mereka yang berbeda. Paham ya? Nah, jadi kita nggak boleh mengkafirkan karena mereka percaya dengan Isra Mi'raj. Nah, kalau menurut filosof, Isra Mi'raj itu tidak mungkin dengan jasad. Isra Mi'raj itu hanya dengan ruh. Kayak ngimpi gitu loh. Kita kalau ngimpi kan roh kita kemana-mana tahu lari. Ya, betul nggak? Nah, jiwa kita kemana-mana gitu loh. Ada yang ngimpi terbang. Wah, ada yang ngimpi dikejar-kejar. Begitu mendusin ngos-ngosan capek. Udah nggak kemana-mana. Iya. Nah itulah. Jadi ruh tuh luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Ya bisa secepat kilat gitu ya. Karena dia kan bukan fisik. Ruh itu kan bukan fisik ya. Iya, kayak cahaya itu kan bukan fisik gitu. Nah, jadi menurut para filosof, Nabi Muhammad pada malam 20 Rajab itu sedang tidur, di Isra Mi'rajkan melalui ruh saja, jasadnya di bumi. Berngimpi dong. Ya. Betul nggak? Benar-benar. Siapa namanya? Ya, Haji Ipan. Haji Ipan, ya. Ipan mana nih artis? Ipan itu yang bininya KDRT. Iya. Yang udah bercerai siapa namanya? Yang bininya Epi. Epi Tamala. Oh, bininya Epi Tamala ini. Masya Allah. Iya, saya dulu pernah wawancara waktu Epi Tamala masih album pertama tuh. Masih gadis ya. Ya jadi ini mantan penyiar, jadi dulu bertemannya dengan artis Epi Tamala, Mega Musika kan. Joni Iskandar gitu. Enggak kenaikan di penyiarnya. Bukan kenaikan. Udah nikah pensiun langsung ngurusin mic mulu. Ya kalau sekarang mic-nya udah disiapin sekarang mah. Itu. Ya. Jadi gara-gara ini nih diselupaan. Hah? Iya. Jadi menurut filosof ya. Menurut filosof. Jadi menurut filosof itu hanya dengan ruh. Kenapa? Karena ketika Mi'raj ke 7 lapis langit, itu alamnya bukan alam fisik. Alamnya alam malakut, alam malaikat. Malaikat itu kan non fisik, betul nggak ya? Malaikatnya itu nggak ada fisik kayak kita. Ini malaikat bisa 1000 masuk sini muat. Cahaya nih bertambah berapa ribu watt muat cahaya. Coba orang nggak muat, karena fisik. Gitu. Jadi hanya fisik menurut para filosof. Hanya ruhnya saja. Yang namanya ruh bisa menembus alam gaib, alam metafisika, betul nggak? Karena ruh itu adalah non fisik dia, bukannya fisik. Dia melintas terus sampai menghadap Allah Subhanahu. Ada yang mengatakan langsung berhadapan dengan zat Allah, ada yang mengatakan di balik tabir. Di saat menerima amanah sholat itu.
Kenapa? Karena kalau dengan jasadnya Nabi Muhammad terbang sampai ke 7 lapis langit, dipastikan hancur. Jangankan fisik manusia, pesawat ulang-alik yang dari baja pun akan meledak. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Hukum metafisik nggak bisa untuk hukum fisik. Hanya metafisik yang bisa melintasi. Kata filosof. Lah, bisa aja. Kata orang alimul kalam. Kalau Allah menghendaki, nggak mungkin Allah akan menabrak hukum yang dia sudah ciptakan. Allah sudah menciptakan bahwa hukum sunatullah itu kalau metafisik punya alam sendiri. Nah, dunia punya alam sendiri. Begitu. Yang bisa melintasi alam malakut hanya adalah hal-hal yang non fisik, non materi. Gitu lah. Tapi kata ahli ilmu kalam, bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Isra Mi'raj ini bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berkehendak, semua hukum alam, semua sunatullah yang Allah ciptakan, baik itu hukum yang ada di dunia maupun di alam metafisik, ya, itu semuanya bisa tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata para ulama mutakalimin. Dia kasih contoh. Iya, pendekatannya akidah, iman, kebesaran Allah Subhanahu. Contohnya, api membakar. Itu sunatullah. Air membasahi, betul nggak? Artinya api pasti membakar. Air pasti membasahi. Itu sama Allah sudah ciptakan seperti itu. Tapi ketika Allah berkehendak beda terhadap Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, ternyata api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Sampai api unggun habis semuanya, tinggal debu saja. Nabi Ibrahim tersenyum, justru merasa adem bagaikan AC. Kok bisa begitu? Allah yang nyuruh. Ya naru kuni bardan wasalaman li Ibrahim wa ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kau. Dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nggak ngapa-ngapa tuh Nabi Ibrahim. Padahal Allah menciptakan api membakar. Tapi bagi Ibrahim tidak membakar api. Hukum api itu nggak bermanfaat. Ya, justru beralik arah menjadi AC. Kenapa? Allah yang memerintahkan. Begitu juga Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan dengan jasad dan ruh. Karena situ bi abdi amdun, namanya abdun ada ruh dan jasad. Kok bisa nggak hancur? Karena Allah yang menghendaki. Karena Allah menghendaki semua hukum metafisika tunduk kepada Allah. Nabi Muhammad melintas melesat, nggak ada apa, nggak merasa apa-apa. Paham ya? Kan katanya langit 1, langit 2 tuh kepanasannya luar biasa. Wallahu alam ya. Dan jauhnya wallahu alam itu di mana itu ya. Langit pertama aja saya keder, saya nggak tahu yang mana. Betul. Nah, makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang harus dilihat juga dengan pendekatan keimanan. Nah, tapi walaupun begitu, mereka pada hakikatnya sepakat Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi, hanya beda pandangan pendekatan saja. Itu yang pertama. Tapi saya tertarik, nggak mungkin saya bahas seluruhnya, terbatas waktu. Kenapa Isra ini, Isra itu kan artinya diperjalankannya Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Aqsa di Baitul Muqaddas, Maqdis Palestina kalau sekarang. Berarti perjalanan darat. Sairun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan, pada malam hari. Lailan itu menandakan sedikit, separuh malam ada mengatakan. Kenapa peristiwa Isra ini dari masjid ke masjid? Betul nggak? Kenapa misalnya tidak dari minal kusur ilal kusur, dari istana ke istana? Kan cakep itu, betul ya? Iya, ini enggak kok masjid. Padahal yang namanya Masjidil Haram pada saat itu ya cuman batu-batu aja, apa adanya disusun begitu kan ya.
Iya, pada zaman Nabi Muhammad masih sangat sederhana. Ya dah, sangat sederhana sekali. Masjid ini masjid yang tertua kan di dunia. Ya konon katanya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang di tengahnya Ka'bah. Itu pun hanya batas-batas begitu aja. Batu-batu ditumpuk, nggak kayak sekarang ada jendela mewah, kipas angin di mana ada. AC nggak ada. Kalau sekarang mah luar biasa ya. Masya Allah. Itu. Ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Itu. Kenapa itu? Dari masjid ke masjid. Dan kalau kita bicara masjid, ini masjid ada 3 yang dinamakan Salasah Al-Muqaddasah. Ada 3 masjid yang diistimewakan. Ya. Ada 3 masjid yang diistimewa. Ya, masjid yang disucikan lah. Yang pertama adalah Masjidil Haram di kota Mekah. Yang kedua adalah Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasulullah di kota Madinah. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Yang keempat kalau kita mau tambah boleh Masjid Quba, perbatasan Mekah dan Madinah. Nah, itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Madinah yang kedua. Iya. Karena kan Quba dulu kan. Nah, setelah itu baru Masjid Madinah An-Nabawi. Nah, sekarang kita coba apa kelebihan daripada Masjidil Haram Makkah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal Masjidil Haram. Salat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah, masjidnya Nabi. Udah pernah salat sana? Belum. Oh, belum. Iya, mudah-mudahan ya cepat ya. Amin. Salat di masjidku afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku itu lebih utama yaitu daripada 1000 kali salat fi ma siwahu selain dari masjidku. Coba bayangkan itu. Jadi kalau kita salat di Masjid Rasulullah, pahalanya 1000 kali lipat. Tahun berapa pergi haji? 2008. Belum lama ya. Saya 2001, 2002. Ya tapi lumayan. Ya. Jadi sholat di Masjid Nabi itu 1000 kali lipat. Coba bayangkan itu. Misalnya kita sholat subuh. Sekali saja berjamaah di sana. Itu sama saja kita 1000 kali sholat di Indonesia. Sendirian. Berarti 1000 hari. Berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun ya? Di sana tuh cuma 10 menit. Kurang lebih lah, gitu ya? Ya kalau agak lama sedikit sana mah. Iya. Di sana cuma 10 menit. Di sini harus nunggu 3 tahunan. Kalau 1000 kali subuh. Itu pun nggak boleh pere ya. Itu pun nggak boleh tohong, nggak boleh pere. Iya. 1 bulan kan 310 hari. Berarti 360 subuh. Bayangkan saudara. Jadi kalau umroh itu 29 juta, 30 juta sangat murah kalau dibandingkan pahalanya. Kenapa kita terasa mahal? Karena girohnya kurang. Pengennya kurang. Kalau dia punya semangat yang tinggi, kan dia nabung. Kan sudah ajarin berkali-kali. Yang tukang ngerokok kayak Bang Jai berhenti dulu. Masa mati nggak ngerokok? 5 tahun berhenti. Iya. Sebungkus misalnya 25.000. Kalau 1 hari 2 bungkus kan 50.000. Kalau 25.000, belum koreknya. Iya. Yang ngerokok celeng. Kali 360, itu berapa juta tuh? Banyak. Susah ngitungnya dia. Iya. Nah, orang kalau ada keinginan dengan cara apapun dia lakukan. Orang saking pengen pergi haji, itu duit sampai belempeng. Mending duitnya apa? Duitnya 5.000-an, 10.000-an, 2.000-an. Begitu dibuka udah 1 karung bisa pergi haji. Padahal cuma jualan gado-gado. Masa kalah sama tukang gado-gado? Kalah sama tukang beca. Kenapa? Karena faktor nih
Niat yang maha dahsyat. Nah, betul nggak? Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah panggil, gampang. Tuh Pak Ade nggak punya walaupun duitnya ada, nganggur, gratis. Iya. Besok berangkat lagi nih, gratis lagi. Karena keinginannya yang maha dahsyat, keinginan yang luar biasa. Orang kita kawin 2 aja bisa, masa umroh kagak bisa? Ya minum dong obat batuk. Tapi mudah-mudahan insya Allah cepat berangkat. Ya. Kita udah nggak pernah ketemu Nabi, ya paling tidak sholat di masjid Nabi. Betul lah, betul. Kita udah nggak ketemu Nabi, paling tidak kita beri salam langsung, melambaikan tangan di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak? Komandan? Hah? Udah? Saya yang belum? Yang udah yang ulang. Ayo. Ntar bulan Juni tuh berangkat mengikuti Sikrom. Sekitar bulan Juni atau Juli habis musim haji. Masih bisa nabung kan ya? Masya Allah. Ya. Kita di saat kita sholat di masjid Nabi apa di Raudhah, kita terbayang seakan-akan kita sholat di depan ada Rasulullah. Kita terbayang kadang-kadang seakan-akan di depan ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada Bilal bin Rabah sedang azan, Bilal bin Rabah, Masya Allah. Itu seakan-akan kayak seperti itu. Kalau kita sedang memberikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, seakan-akan kita berjabatan tangan langsung dengan Nabi. Sampai kayak disetrum tuh, kayak dibetot-betot itu. Allahu Akbar. Karena barang siapa yang berziarah ke makam Rasulullah SAW setelah wafatnya, seakan-akan dia berziarah kepada Nabi di saat Nabi masih hidup. Man zaroni ba'da wafati maka annama zaroni inda hayati. Barang siapa yang menziarahi aku di saat aku masih, setelah aku wafat, maka dia seakan-akan nilainya sama saja dia berziarah aku di waktu masih hidup. Masya Allah. Yang kedua, yaitu adalah Masjidil Haram. Ilal Masjidil Haram, kata Nabi, kecuali Masjidil Haram. Kalau di masjidku 1000 kali lipat, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih dari itu. Berapa? Wa sholatun fi Masjidil Haram. Sekali sholat di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Satu kali sholat di Masjidil Haram lebih bagus, lebih utama daripada 100.000 kali sholat siwa pima siwa selain daripada Masjidil Haram. Perbandingannya 100.000 kali lipat. Satu berbanding 100.000 kali lipat. Di sana sholat 10 menit, sholat subuh sekali. Kalau di sini harus 52 tahun. Diperkirakan. Nyampe tuh umur kita. Umur. Murah nggak tuh? Hei, Abdi. Murah. Umrah 30 juta murah nggak? Murah. Udah bilang murah aja udah dikasih sama Allah. Orang kita menjadi tamu Allah sih, betul nggak ya? Ke Bali kita bela-belain, kemana-mana kita belain. Menjadi tamu Allah masa kagak berani? Berikhtiar, betul nggak ya? Pesawatnya yang terbaik dan tercepat, betul nggak? Emang kita suruh naik onta kayak dulu kan? Kagak, naik pesawat. Pesawat sekarang udah canggih. Canggih. Bagaimana nggak enak itu? Kendaraannya pesawat terbang. Tuh, ada. Kemana? Pergi haji naik beca? Nggak ada. Dulu mah naik sepeda, naik onta. Paling cakep udah naik kapal laut, betul ya? Itu gua 15 hari, pulang pergi sebulan di laut aja. Iya, kalau sekarang 8 jam, paling lambat 9 jam. Sampai udah ke Jeddah, King Abdul Aziz. Di sana naik kendaraan, mobilnya full AC. Busnya full AC. Dikasih snack, dikasih makan nasi kotak. Enak bener lagi.
Betul nggak? Nasinya nasi masakan Indonesia orang Madura kadang-kadang. Iya, bagaimana nggak enak coba. Nyampe di Madinah, Masya Allah, ngelihat menaranya udah menangis. Menara Masjid Rasulullah itu yang hijau kubah. Betul nggak? Di mana kita tinggalnya? Di kontrakan? Bukan. Hotel. Hotel bintang 5, bintang 4, 5 depan, bintang 5, bintang 4, belakang sedikit. Paling jauh bintang 3 lah, agak belakang, agak paling belakang, nyebrang jalan sedikit. Masya Allah. Udah kayak raja kita, betul nggak? 30 juta mau udah. Iya tuh, ini baru pulang nih. Coba bayangkan itu. Sholatnya masjid yang paling mulia, betul nggak ya? Betul nggak? Tanahnya, tanah paling mulia, tanah haram, Mekah dan Madinah. Udah nggak ada bandingannya, saudara-saudara. Ilok masih kagak pengen juga diginiin. Jadi 100.000 kali lipat kalau kita sholat di Masjidil Haram Makkah. Di Masjid Nabi 1000 kali lipat. Berdasarkan di sini. Ya. Kemudian wapi baiti masjidi baitil muqaddas khamsumi'atin. Sedangkan menurut hadis Abi Darda, sedangkan sholat di Baitul Muqaddas, maksudnya Masjid Al-Aqsa, khamsumi'atin 500 kali lipat. Separuh dari Masjid Rasulullah. Aqsa tuh. Makanya banyak orang ada juga sekarang plus Aqsa. Mekah Madinah plus Turki. Sekarang lagi gempa ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran yang oh gitu. Yang keempat, kalau kita memasukkan Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat Ansar dan waktu beliau hijrah, begitu mendarat di Yatsrib, dulu namanya Yatsrib. Karena maknanya kurang bagus diganti lah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Itu Nabi yang namain. Sebelumnya Yatsrib. Nabi begitu mendarat di situ bukan membangun rumah, membangun kantor. Nabi membangun masjid untuk mempersatukan Jadi masjid itu jangan dibuat partai politik. Masjid jangan dibuat pecah belah berbicara khilafiyah. Masjid untuk mempersatukan umat. Ketika itu antara muhajirin sebagai pendatang dan ansor penduduk asli Madinah. Betul. Makanya kalau ke masjid jangan suka bawa kaos partai. Jangan bawa bendera partai. Betul nggak ya? Repot. Repot apa repot? Repot. Giliran yang imam itu adalah nggak usah disebut lah partai A ya. Kata partai B, gugah ngapain? Gue ngikut dulu, bikin sendiri. Partai C bikin sendiri, kacau. Iya, betul nggak? Iya, nah ini repot ya. Nah itu. Masjid Quba. Bagaimana keistimewaan Masjid Quba? Al masjidu usisa ala taqwa. Masjid ini yang benar-benar didirikan karena takwa, meningkatkan keimanan dan persatuan pada saat itu. Karena ada masjid tandingan pada saat itu yang didirikan oleh kaum munafik, namanya Masjid Diror. Tandingan cuman memecah belah makanya kata Nabi bakar tuh masjid, dibakar oleh sahabat. As-sholatu fi masjid Quba ka umratin. Nah, bahwa sholat sekali di Masjid Quba seperti satu umroh pahalanya. Ya Pak ya, dikasih tahu begitu ya? Iya kan? Dikasih tahu kan? Nah, di dalam hadis yang lain, An Sahal bin Hunayf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara, barang siapa yang bersuci, punya wudu, fi baitihi, di rumahnya. Kalau kita mah dari hotel. Dikasih tahu enggak kemarin begitu? Kalau ke Masjid Quba disuruh wudu dulu. Summa ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Fasholla fihi, kemudian dia sholat di dalam Masjid Quba. Sholatan, satu kali sholat, berarti 2 rakaat. 2 rakaat. Enggak ada sholat 1 rakaat kecuali sholat witir ya. Rokiban, baik itu dia naik kendaraan, onta, kalau sekarang bus ya. Kemudian wamasian atau jalan kaki. Berapa itu pahalanya? Pahalanya adalah 1 kali umroh sempurna. Itu luar biasa ya. Kemudian di dalam hadis yang lain,
Nabi itu diceritakan itu bahwa ya'ti Quba raqiban wa masyan. Nabi itu selalu datang ke Masjid Quba, ada yang mengatakan setiap hari Sabtu, baik itu raqiban dengan kendaraan onta wa masyan jalan kaki. Nah, di dalam yang keterangan yang lain, Ana bin Umar, bahwa dari Ibnu Umar, berarti Abdullah ya? Ya betul. Kana ya'ti Quba, datang kepada Masjid Quba. Kula sabtin setiap hari Sabtu. Wa kana yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata, ra'aitun nabiyya. Jadi dia ngelihat juga nih. Ngikuti Nabi nih ceritanya Ibnu Umar, Abdullah. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi kula sabtin. Nabi pun kalau sering datang hari Sabtu ke Masjid Quba. Seminggu sekali tuh. Itu kan lumayan, ada 7 kilo ya? Apa 5 kilo dari Masjid Madinah ke Masjid Quba. Dari Masjid Quba kan baru kita ke Kebun Korma. Korma baru ke Bukit Uhud. Baru yang lain datang Masjid Qiblatain, Masjid Homsa ya. Begitu urutannya. Itu ya. Nah inilah para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan tentang masalah masjid ya. Kenapa ini Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini menandakan betapa mulianya masjid. Kalau pengen mulia dan dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah jauh dari masjid gitu loh ya. Mari kita makmurkan masjid. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah kalau nggak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah. Bahwa sungguhnya yang senantiasa mau memakmurkan masjid-masjid Allah itu man amana billah wa yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang beriman pada Allah. Orang munafik nggak mau ke masjid, berat, panas. Pengennya pulang aja orang munafik mah. Jangan-jangan ya. Mudah-mudahan kita nggak masuk ya. Ya ngakunya kita beriman pada Allah, percaya akhirat, tapi ke masjid berat. Ya, ini kaki kayaknya kayak senggot, ngeri senggot. Kaki ini berat sekali ke masjid. Masya Allah. Ya. Tapi kata Nabi, innama ya'muru masajidallah. Sungguhnya ya'muru fil mudhari. Yang senantiasa memakmurkan masjid Allah. Man amana billah. Orang yang beriman. Orang-orang betul beriman pada Allah wa yaumil akhir dan beriman kepada negeri akhirat. Wa qoma sholat, dan orang yang mau dirikan sholat. Bukan ngerjain, dirikan sholat. Dirikan sholat itu artinya syarat rukunnya benar. Ya, tidak membuang-buang melalaikan waktu gitu. Itu namanya mendirikan sholat. Wa ata zakat, dan orangnya nggak pelit, suka berzakat, bersedekah. Gitu. Walam yahsya illallah, dan orang itu nggak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga orang yang semacam ini itu tadi yang disebutkan menjadi orang-orang yang senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain, khairul biqa masajiduha wa sarul biqa aswaquha. Sebagus-bagusnya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan sejelek-jeleknya tempat di muka bumi ini adalah pasar. Semakin lama di masjid bagus, semakin lama di pasar habis duit. Iya, namanya masjid di pasar orang udah macam-macam tuh ya. Sudah kotor, banyak pencuri nipuan, pencuri timbangan, meteran, udah macam-macam. Itu ya, makanya jangan lama-lama di pasar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama-sama uraian tentang Isra wal Mi'raj dari guru kita Buya Haitami. Semoga walaupun 10 menit dan tidak sampai tuntas karena memang waktu yang terbatas, sedangkan materi yang sangat panjang yang tidak memungkinkan kita untuk guru kita membahas semuanya. Tapi insya Allah walaupun 10 menit itu banyak bermanfaat. Amin, amin. Dan sebelum acara ini diakhiri, saya masih memberikan kesempatan 2 orang penanya saja. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Mohon penjelasannya. Bulan Rajab. Oh iya.
peristiwa Isra Mi'raj ini kebetulan memang terjadinya di bulan Rajab. Iya, bulan Rajab kata orang kampung mah. Iya, ibu saya dulu nggak kenal bulan Rajab. Rawah, puasa ya. Apit, haji. Ya, itu kan. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan yang sebenarnya ada 4. Wa minha arbatun hurum, gitu dalam Al-Quran. Ada 4 termasuk bulan dari 12 bulan. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arbatun hurum. Yang ada surat Taubah 39. Ini yang 3 berturut-turut, yang 1 lompat karena diselang beberapa bulan. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut, lompat baru Rajab. Nah, Rajab ini termasuk bulan haram, bulan dimuliakan. Karena saking mulianya bulan ini, Nabi nggak boleh mengadakan perang. Nabi melarang pada sahabat jangan adakan pertumpahan darah, jangan adakan pertikaian, gencetan senjata lah, begitu ya. Tidak boleh ada kemaksiatan itu. Makanya bulan Rajab dinamakan Syahrul Asam, bulan tuli. Nggak mau mendengar ada perbuatan maksiat, kezaliman dan sebagainya. Disebut juga Syahrul Mu'azzam, bulan yang dimuliakan, diagungkan. Dulu mah kalau datang bulan Rajab, zaman dulu ya. Sekarang rasanya nggak mungkin. Setiap datang bulan Rajab, pintu Ka'bah dibuka total 1 bulan penuh. Kita nggak pernah ya masuk sana, walaupun sering susah, kecuali tamu raja baru bisa itu. Itu pun kalau berkehendak, ya, gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini bulan Rajab, bulan mulia, mari kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan? Amalan-amalan apa saja yang kita lakukan? Yaitu diantaranya istighfar. Jadi banyak beristighfar. Istighfar kapan saja boleh, apalagi bulan Rajab. Ya, anibu ila rabbikum, bertobatlah kembali kepada Tuhan kalian, wastagbiru min dzunubikum, beristighfarlah daripada dosa-dosa kalian, wajtanibul ma'asi, jauhkanlah dari segala perbuatan maksiat, fi syahril haram, pada bulan haram, yaitu bahwa Rajab, bulan Rajab. Jadi salah satu amalan kita perbanyak istighfar. Istighfar kita udah tahu semua, tapi ada istighfar yang biasa dibaca di bulan Rabbi gfirli warhamni watub, Rabbi gfirli warhamni watub, Rabbi gfirli warhamni watub 70 kali. Jadi zikirnya tuh kalau habis maghrib sama habis subuh ditambah. Begitu habis salam langsung Rabbi gfirli warhamni atau balik 70. Begitu enggak? Kok enggak? Lah gimana kau? Emang enggak kedengaran speaker saya di tempat saya? Ya kan baca terus. Firli warhamni watub. Iya ya, kalau nggak mau itu ya istighfar yang biasa lah. Astagfirullahaladzim itu 70 kali tapi enggak ngaku. Kok nggak diajarin? Hah? Enggak kompak kali, enggak pada kompak. Enggak, tergantung imamnya. Ente gimana? Kagak. Ya. Bagaimana orang kagak imam makmum, bagaimana kita? Imam makmum itu boleh meninggalkan imam dengan catatan setelah Allah manta salam. Allah manta salam, amin kala salam, waalaikumsalam sampai selesai. Lalu imam rubah posisi, intikal. Boleh 45 derajat, boleh 80 derajat, boleh 90 derajat, boleh 110 derajat. Kalau imam belum merubah posisi, makruh. Enggak adab namanya sama imam tuh makmum. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Enggak ada adabnya sama Allah. Berdoa dulu lah. Ya Allah salam udah termasuk doa. Allah majidenar juga masuk doa kan ya. Gitu loh. Malah kita nggak boleh duduk sila, merubah posisi duduk sebelum Allah mantasalam meminta salam. Bukan nggak boleh, makruh aja. Paham ya? Kayaknya dulu udah dibahas deh itu. Iya, ada Maji Koko mau salah itu di restoran dulu. Ini gimana ini? Aduh, di situ kan banyak ustadz salah, masa orang paham, nggak dipakai. Jangan nggak dipakai nih. Kapan lagi? Yang kedua, banyak baca tasbih. Tasbihnya juga tasbih Rajab.
perbanyak tuh tasbih yang biasa mungkin udah hafal subhanallah bihamdi 33 atau subhanallah alhamdulillah walillahil akbar sudah biasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab subhanal hayyil qayyum. Santri tuh baca mulu, cuman bacanya waktu tahajud. Jemaat santri doang, bapak-bapak mah enggak, istighfarnya aja. Itu. Jadi tahajud wiridnya diganti itu biasanya subhanallah bihamdi subhanallahil astagfirullah. Diganti subhanallah hayyil qayyum. Karena udah lewat. Sekarang tanggal 11 sampai tanggal 20 subhana raufur rahim. Ini sekarang subhana raufur rahim sampai tanggal 21. Baca. Enggak juga. Subhana raufur rahim, subhana raufur rahim. Nah, tanggal 21 sampai akhir Rajab yaitu tadi subhanal ahadis somad ya. Subhanal ahadis somad, subhanal ahadis somad. Baru yang tanggal 21 sampai tanggal 30 subhana raufur rahim, subhana raufur rahim. Ya, sebenarnya sama-sama Asmaul Husna juga gitu. Cuman dirubah aja gitu. Paham tuh ya? Jadi perbanyak tasbih. Yang pertama tadi istighfar dan sholat tobat. Sholat tobat pada kerjain ya? Ini selama Rajab sholat tobat enggak? Halo? Sebelum duha boleh sholat tobat, sebelum tahajud boleh, habis maghrib boleh, gampang. Sebelum tidur habis isya boleh. Waduh, apa nggak punya dosa kali ya? Sholat tobat itu jadikan kebiasaan setiap hari lah, sekali terserah posisinya di mana. Sholat tobat mah gampang, paham ya? Ah, kemudian puasa. Udah berapa hari nih puasanya Rajab? Satu kok ada berapa hari? Yang di depannya doang 3. Benar? Iya. Ya, alhamdulillah. Cakep udah 3 juga. Not santri atu. Kesana loncat-loncat Senin Kemis sih ngambilnya. Enggak apa-apa. Ya saya juga yang berturutan 3. Sononya ngacak lah ngambil Senin dan Kemis gitu. Yang penting puasa minimal 1 hari dah. Betai, berapa hari? Saya belum habis sekali. Dibadalin sama istrinya dia. Istrinya yang puasa. Udah ya Neng, kamu aja yang puasa karena dia bininya 2, sono puasa cuma dapat pahala 2. Iya. Ini dua-duanya puasa. Nah, Iya. banyak alhamdulillah. Kata bininya, "Lo enak sama Bang puasa mah ya saya buat saya aja kayak gitu." Saya bagi pahalanya. Oh gitu. Iya. Siapa bagi? Puasa ini biasanya kalau bulan Rajab, puasa ini diperdebatkan. Ada hadisnya bid'ah. Hadisnya doib, hadisnya apa namanya? Maudu. Ya jangan dipakai, kan ada hadis yang sahih, betul nggak ya? Sebenarnya ada hadis yang sahih, hadis puasa bulan Rajab. Cuman si hadisnya ini bersifat umum. Misalnya nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan berarti puasa wajib ya. Setelah Ramadan syahrullah al-Muharram, puasa bulan Allah Muharram. Nah, sekarang saya tanya, bulan Rajab Muharram kan? Termasuk bulan Muharram kan? Artinya dimuliakan. Ya kan ya? Kan ada 4, betul nggak? Jadi bulan yang dimuliakan ada berapa? 4. Termasuk Rajab kan? Ya kan dalil ini bisa dipakai. Betul nggak? Bisa dipakai nggak? Bisa. Bisa dipakai. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Yang terakhir, Rajali, banyak berdoa. Doa apa saja boleh, tapi biasanya ada doa yang sering dibaca oleh ulama salafus saleh, itu doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana waghfir lana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Terserah lagu mah bebas. Tapi kalau kita nggak usah dilaguin. Ya nggak usah. Tapi kalau sambil tiduran nggak apa-apa. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terakhir dah. Terakhir masih ada satu lagi dari sisi kiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Saya mau bertanya Buya, apakah hukum laki-laki sehat
Iya. sholat 5 waktunya di rumah. Mohon pencerahannya Buya. Siapa itu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solehah kayaknya. Siapa itu? Mungkin ini soleha ini. Hah? Laki-laki soleha apa laki-laki sejati ini? Begini. Saya akan jelaskan dulu hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah. Menurut Indah Hanafiyah, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanaf kan imam ada 4 ya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal. Imam Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi ini gurunya Imam Syafi'i tapi tidak langsung. Karena Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi sudah meninggal. Jadi beliau sempat belajar dengan murid-muridnya Imam Hanafi gitu loh. Paham ya? Jadi Imam Syafi'i itu belajar ke Baghdad yang udah pinter. Karena beliau telah belajar di Mekah dan di Madinah dengan Imam belum memperdalam ilmu lagi di Baghdad, di Irak, yaitu dengan murid-muridnya Imam Hanafi. Sampai beliau jadi ulama besar di sana itu. Baru beliau pulang. Ini menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali bahwa hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki wajibun. Wajib. Fardu ain malah. Wajibun ala kulli rajulin. Laki-laki. Hurrin yang merdeka. Kalau budak enggak. Karena kan udah enggak ada budak. Ya, enggak ada yang terikat. Kalau budak ada, jangan ngapain ke masjid, di sini aja. Ya enggak bisa kalau tuan yang enggak ngizinin. Budak. Tapi kan kita mah bukan budak. Enggak ada budak udah ya. Kalau orang dibudakin banyak. Wa aklin dan berakal. Jadi kalau enggak pengen sholat jamaah ya jadilah gila. Iya. Iya wa qadarin dan mampu. Sehat, betul ya? Iya, sehat. Enggak uzur. Orang yang semacam ini hukumnya wajib seperti sholat Jumat. Makanya di negara-negara yang mazhabnya Imam Hanafi, Hambali, wah masjid ramai setiap waktu. Kalau kita? Alhamdulillah Jumat doang yang ramai. Iya. Di negara-negara yang bermazhab Hanafi itu ramainya setiap waktu. Karena bagi mereka dosa laki-laki yang merdeka tanpa ujur sara, berakal, enggak sholat berjamaah. Itu menurut Imam mazhab Maliki dan Imam Hanafi dan Hambal. Menurut Imam Syafi'i mazhab kita gimana? Nah, ini agak moderat, fardu kifayah. Kewajiban kelompok. Kalau di masjid ada yang berjamaah, anteng aja di rumah udah biarin udah ada yang berjamaah sih. Gue udah gak dosa. Iya tapi lu gak dapat pahala jamaah. Ya kan ya? Yang di masjid mau 27. Ya betul gak ya? Yang di rumah atuh. Itu juga kalau benar sholat. Kalau benar sholat. Iya. Jadi menurut Imam Syafi'i itu fardu kifayatin ala kulli rajulin hurrin, atas setiap laki-laki yang merdek, wa aklin dan juga berakal, wa mukimin dan mukim. Jadi kalau yang musafir mah enggak wajib berjamaah. Namanya juga orang lagi musafir perjalanan jauh, betul nggak? Saat ketemunya ada sholat di mana ntar ada tempat ibadah, betul nggak? Di rest area dah. Yang ada berjamaah enggak juga nggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau orang yang mukim ke kemana-mana, fardu kifayah. Dan bizahrin apa itu? Wajib ditampakkan. Kalau Imam Syafi'i supaya syiar. Jadi nggak boleh sholat berjamaah tuh ngumpet. Gak apa-apa azan pakai speaker tua. Iya. Sholat nggak apa-apa pakai speaker. Karena supaya orang tahu iritnya ke speaker biar syiar. Emang dianjurkan sholat berjamaah disiarkan, jangan sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa? Biar syiar agama Allah. Biar orang merame-rame memuliakan rumah Allah. Ini mah rumahnya ngumpet. Omat pakai speaker nggak apa-apa gitu. Orang sekarang pakai speaker aja masih budek, masih nggak nyampe. Itu ya. Kalau menurut Imam apa? Maliki yang belum ya. Menurut Imam Maliki ya, yaitu mazhab Maliki itu hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki.
sunnah muakkadah. Ngerti sunnah muakkadah? Setengah wajib. Iya, bukan fardu kifayah jemaah, sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Sayang kalau tidak berjamaah. Tahu kalau Imam Syafi'i lebih sahlek. Fardu kifayah. Kalau tuh masjid kosong nggak ada yang berjamaah, dosa sekampung. Paham? Subuh nggak ada yang berjamaah. Atu doang baju asalin yang di musola. Dosa sekampung. Partai paling banyak. Iya, yang penting masih ada yang berjamaah. Iya, walaupun satu baris, ya, gitu. Iya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali, dosa setiap orang. Kalau nggak berjamaah. Walaupun sudah ada yang berjamaah karena fardu ain. Gitu. Nah, ada dalam sebuah hadis yang lain, itu man sami'an nida, barang siapa yang mendengar suara nida azan. Falam ya'tihi, dia nggak datang ke masjid salat berjamaah, padahal azan kedengeran ke kupingnya tuh. Iya. Fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali uzur. Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau dengar suara azan kagak berjamaah, berat juga ya. La sholata. Ada yang mengatakan itu tidak sah, ada yang mengatakan tidak sempurna. Itu ya. Tidak sempurna kecuali dia uzur. Uzur itu apa? Misalnya sakit, hujan, mator, qadol hajat, BAB ya, atau safar. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, baru saja kita dengarkan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Haji Masnan yang alhamdulillah dari pertanyaan tersebut kita dapat memetik hikmah bahwa kita sebagai kaum muslimin laki-laki hendaknya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid supaya kita menjadi laki-laki yang soleh, bukan laki-laki yang soleh. Laki-laki sejati. Laki-laki sejati sholatnya di masjid. Laki-laki soleha Laki-laki soleha ya di rumah. Pakai rok. Pakai mau kena. Pemirsa Darul Amanah channel dimanapun Anda berada, demikian jumpa kita pada malam hari ini dalam rangka Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Semoga kajian pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari guru kita bisa merubah kebiasaan kita untuk senantiasa membiasakan sholat berjamaah dan memakmurkan masjid dalam setiap harinya. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, ada sedikit pengumuman bahwa pengistirahatan atau rilas sementara untuk ngaji ngopi insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 bulan Februari, masih bulan ini ya, karena ada satu hal, karena puasanya kebetulan insya Allah Maret di tanggal 23. Jadi acara pengistirahatannya itu nanti di tanggal 28 Februari insya Allah bertempat di pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah di lokasi guru kita. Insya Allah semoga semuanya yang hadir dalam hal ini saling bermaaf-maafan, semuanya bisa hadir semuanya, dan orang yang teman-teman yang saat ini nggak hadir mungkin karena halangan, semoga berikutnya tidak halangan, tidak ada amin, halangan. Semoga kita bisa saling bermaaf-maafan sebelum berikutnya. Amin, amin. Semoga puasa kita selanjutnya di bulan Ramadan itu betul-betul puasa yang fokus beribadah. Amin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majlis. Bismillah. Doa saya baca doa. Oke, kita akan tutup kajian kita dengan pembacaan kafaratul majlis, dan doa akan dipimpin oleh guru kita. Silakan. Sebelum doa ya, mari kita baca Fatihah, terutama untuk sahibul bait yang akan berangkat umroh tanggal berapa? Tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret. Mudah-mudahan beliau dipulihkan kesehatannya. Udah agak mendingan udah. Iya, ini kan habis operasi tangannya ini ya. Saraf ya, kemudian juga masih terapi. Kemudian cepat pulih, sehat walafiat. Beliau akan berangkat dengan
istri beliau, ya mudah-mudahan lancar Amin. dari mulai persiapan keberangkatan sampai pulang ke tanah air, dan mudah-mudahan kita nanti di sana didoakan ya, didoakan di tempat-tempat yang mustajab. Amin. Nah, supaya kita bisa nyusul lagi ke sana ya. Yang udah supaya berangkat lagi, yang belum supaya berangkat. Dan juga nanti kita minta disalamkan kepada Nabi besar Muhammad ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah. Yang kedua, mertua saya ini karena memang tinggal sebelah, sedang dirawat di rumah sakit Sari Asih karena DBD, tadi dibawa siang-siang. Nah, doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Syafi anta muafi la syifaan ila syifauka isfi mardah ya Allah syifaan kamilan la yughadiru saqama ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa zatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man libadi yakbir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Kita lanjut dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dari Amanah Channel dimanapun Anda berada, demikian jumpa kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tiko dan Bu Yakin kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.